sejahtera bagi kita sekalian, Salam. Saudara-saudara pendengar berita Selamat Jari Dumah, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan hari ini, Mazmur pasal 37 ayat 25. Demikian firman Tuhan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daud mengarang Mazmur ini berdasarkan sejarah hidupnya dari muda sampai tua. Daud yakin Allah akan selalu memberkati orang benar. Pada Mazmur pasal 37 ini, Daud memberikan pengetahuan tentang orang benar, orang fasik, dan tindakan Tuhan kepada orang benar dan orang fasik. Orang benar menurut Daud adalah orang yang percaya bahwa Tuhan itu adil, orang yang melakukan yang baik, orang yang menyerahkan diri untuk dikendalikan Tuhan, orang yang bersikap rendah hati, pengasih dan pemurah, orang yang mengucapkan hikmat dan mengatakan hukum, orang yang tulus, jujur, dan suka damai. Sedangkan orang fasik menurut Daud adalah orang yang melakukan tipu daya, merencanakan dan melakukan kejahatan, merobohkan orang-orang sengsara dan orang-orang miskin, membunuh orang jujur, merekayasa hukum agar orang benar disalahkan, bersikap sombong dan durhaka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tindakan Tuhan terhadap orang benar adalah permintaan orang benar dikabulkan oleh Tuhan, tepat dan indah pada waktunya. Kemudian Tuhan akan memunculkan kebenaran-kebenaran dari dalam hati orang yang benar. Tuhan juga akan memberikan kemampuan bagi orang benar untuk mengendalikan diri atau mengendalikan emosi. Orang benar akan mewarisi negeri dan diberkati oleh Tuhan. Orang benar hidupnya bahagia, damai, dan sejahtera. Meskipun persoalan-persoalan ada kemungkinan dihadapi oleh orang-orang yang melakukan kebenaran. Tetapi orang benar akan merasa atau mengalami kebahagiaan karena ia dapat menjalani hidupnya di dalam kebenaran Tuhan. Kemudian juga Tuhan akan memberikan topangan, bimbingan, pertolongan, perlindungan, dan keselamatan bagi orang-orang benar. Bahkan bukan saja orang yang benar itu mengalami berkat-berkat yang datang dari Tuhan, anak cucu orang-orang benar juga akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, tindakan Tuhan terhadap orang fasik akan dilenyapkan dan dibinasakan. Perbuatan-perbuatan jahat orang fasik akan menimpa diri mereka sendiri. Tahu banyak orang-orang fasik itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan menjerat leher mereka sendiri. Kita tentunya berkeinginan untuk dapat menjadi orang benar dalam menjalani kehidupan ini. Beberapa cara yang disampaikan oleh Daud dalam Mazmur ini agar kita dapat menjadi orang yang benar. Yang pertama ialah jangan marah, panas hati, jangan iri kepada orang yang jahat. Sebab jikalau kita marah atau panas hati atau iri kepada orang jahat, maka kita akan terpancing untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat juga. Yang kedua adalah berserah dan selalu memohon pertolongan dan keselamatan dari Tuhan melalui doa.
agar kita dapat menyikapi segala sesuatu yang dihadapi dalam hidup ini di dalam kebenaran Tuhan. Yang ketiga, setelah kita berdoa, berdiam dirilah sebagai suatu gambaran keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan tindakan untuk membela orang-orang yang benar. Yang keempat, kita harus mempunyai suatu prinsip menjauhi perbuatan-perbuatan yang jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan benar apapun yang kita alami. Yang kelima ialah kita selalu mencari dan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan setelah kita meminta agar kita dapat menjalani hidup ini di dalam kebenaran Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai manusia dan juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tentunya pernah melakukan perbuatan-perbuatan benar dan juga sekaligus perbuatan-perbuatan yang salah di dalam hidup kita. Oleh karena itu, ketika kita melakukan perbuatan benar, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan memohon agar Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk selalu dapat berjalan pada kebenaran Tuhan. Dan ketika kita melakukan suatu kesalahan atau perbuatan-perbuatan jahat dalam hidup ini, marilah kita juga dengan sejujur-jujurnya menyampaikan perbuatan dosa dan salah kita kepada Tuhan, memohon ampunannya, memohon penguatan dari Tuhan agar kuat kuasa Roh-Nya yang kudus menuntun dan membimbing kita sehingga kita dimampukan untuk menjalani hidup ini di dalam kebenarannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa sumber kebenaran dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, kami berterima kasih atas firman-Mu. Kami mengakui sering berperilaku sebagai orang benar sekaligus sebagai orang fasik. Kami mohon ampun atas perbuatan-perbuatan fasik yang kami lakukan. Kami lemah dan tidak berdaya agar dapat menjadi orang benar. Oleh karena itu kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar dapat menjadikan kami sebagai orang yang benar di dalam Tuhan. Kami ucapkan terima kasih atas bimbingan dan pertolongan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.